perisai Trinitas. Bapa itu substansinya Allah, Firman itu substansinya Allah, atau Putra itu substansinya Allah, Roh Kudus itu substansinya Allah. Berarti ada 3 teos yang setara, yang satu. Itu di dalam simbol Matanasium, bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 seperti itu. Itu ayat sebelumnya belum gua baca loh. Kalau gua baca, Tuhan lu ada 6 di situ. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa akan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhivalen, ya, yang dimana beliau ini baru saja masuk Islam dan berdebat dengan pendeta Samuel dan pendeta-pendeta yang lain. Dan ini luar biasa, sangat akademis sekali, dan tidak seperti bom-bom yang katanya ahli kitab tapi ya berdebatnya hanya bertanya, ya, ditanya malah balik nanya. Namun tidak demikian dengan perdebatan ini, ya, dimana mereka ini orang-orang yang memang benar-benar mempunyai kapasitas di dalam berdebat, karena memang mereka itu benar-benar pendebat. Jadi ketika mereka menyampaikan segala sesuatu itu benar-benar akademis gitu, ya. Walaupun dari pihak Kristen itu tidak ilmiah, namun di sini perlawanannya ya cukup lumayan sengit, ya. Jadi ada ilmu yang dapat kita ketahui, walaupun mungkin bagi umat Islam jauh dari nalar sehat, tapi di sini cukup akademis, ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Trinitas, Bapa itu substansinya Allah, Firman itu substansinya Allah, atau Putra itu substansinya Allah, Roh Kudus itu substansinya Allah. Berarti ada 3 teos yang setara, yang satu. Itu di dalam simbol Matanasium, bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 seperti itu. Itu ayat sebelumnya belum gua baca loh. Kalau gua baca, Tuhan lu ada 6 di situ. Ada 6, ada di bumi 3, di sorga 3, belum lagi di Wahyu 4 ayat 5 ada 7 roh Allah. Yang benar yang mana, kan? Seperti itu. Nah, terus kalau kita ngelihat dari perspektif hypostatic union yang di Konsili Chalcedon, Yesus itu kan hypostatic union. Jadi parameter kita di dalam point of view kita, pasti kita berpikir begini, apa sih hypostatic union? Hypostatic union di dalam narasinya si Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan manusia. Nah, ketika ada satu perspektif hypostatic union, maka parameter kita akan membaca, oh, Yesus itu hypostatic union, sepenuhnya manusia dan Allah. Berarti ketika Thomas menyebut ya Tuhan dan Allahku, yaitu Yesus itu ya manusia dan juga Allah. Jadi kalau ada umat Islam menyatakan bahwa orang Kristen menyembah Allah, menyembah manusia yang bernama Yesus yang adalah hypostatic union, nggak ada hukumnya, coy. Itu benar, gitu loh. Ketika hypostatic union disalibkan, berarti sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia juga disalibkan. Kenapa? Karena dalam perspektif Trinitas, itu pribadi yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Di mana ada konsili di Chalcedon, ada narasi hypostatic union itu dipisah-pisahkan. Nggak ada, coy. Hypostatic union itu udah mutlak. Kalau Anda tadi membela Origen juga ngomong kok, Yesus itu baik di alam, baik di dunia atau di sorga, dia tetap Allah. Artinya apa? Ya hypostatic union itu Yesus itu sepenuhnya Allah dan manusia. Ya mau nggak mau ya gue ngomong, umat Kristen menyembah manusia. Siapa? Yesus. Yesus itu manusia. Bahkan di dalam kitab kalian menarasikan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, engkau adalah antikristus. Nah, Yesus hypostatic union kok, kecuali Yesus bukan hypostatic union. Nah, hypostatic union itu kan sepenuhnya Allah dan manusia. Artinya Yesus itu Allah dan manusia di dalam Konsili Chalcedon. Nah, untuk tres personae una substantia discreti non separati, tres personae udah jelas, coy. Itu 3 personae dari Theos yang omnipotenten, transenden. Bapa setara dengan Putra, Putra setara dengan Roh Kudus.
Tetapi tiga pribadi itu bisa dibedakan dan pribadi yang berbeda. Makanya dikasih kata is not untuk melawan Prakseas. Jika Yesus itu adalah Allah satu-satunya dan Anda tadi mengutip kata ego eimi, Allah satu-satunya siapa? 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus ngomong, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah sekarang gua tanya, kalau Yesus itu Allah, dia apakah Allah yang benar? Tentu umat Kristen akan berkata bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Nah kalau Yesus itu adalah Allah yang benar, maka Yesus adalah Bapa, kan gitu. Jangan dibolak-balik. Kalau Anda menarasikan bahwa ada hierarki, berarti Anda memakai konsep dari Tertulian. Kenapa? Karena dari Tertulian itu ada hierarki. Putra lebih rendah daripada Bapa. Sementara di dalam simbolum Athanasium, Bapa, Putra, Roh Kudus setara, coy. Lanjut, Guru Juma. Iya, udah cukup, bahkan lebih. Silakan. Terus aku dulu bentar ya. Ya, silakan. Ya, gini, Anda mau bilang Tuhan ada 3, 6, 100 pribadinya ya di dalam Kristen. Makanya gini loh, Anda memahami itu ya itu berarti Anda terserah, tetapi Anda keliru gitu ya. Karena gini ya, saya kasih contoh perumpamaan simpel. Udah apa namanya air itu H2O ya, H2 itu air. Sorry, es itu H2O. Terus air itu juga H2O. Terus apa namanya uap air itu H2O, ya kan? Berarti ada 3, itu kan zatnya 1 ya H2O. Berarti ada 3 zat, ya salah. Ada 3 perwujudan, 1 zat H2O, tapi ada 3 wujud, air, udara, apa namanya es sama uap air. Begitu ya, itu kesalahan silogisme Anda begitu. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Berarti 3 Allah, ya salah. Ya, itu saya sudah kasih contoh ya tentang air tersebut. Nah, kemudian Anda bawa hypostatic union, mengatakan sepenuhnya Allah. Anda pakai argumen itu untuk menyatakan bahwa kami menyembah manusia, itu juga keliru secara logika ya. Ini karena kenapa? Anda ini yang kita menyembah manusia itu kalau kita lihat kausalnya. Apa yang menyebabkan kami menyembah Yesus gitu loh. Kausnya apa? Kalau kausalnya adalah manusia berarti benar. Tetapi kalau kausalnya adalah karena dia ilahi, ya udah karena dia ilahi. Kalau Anda mau pakai logika falasi, maka itu sama aja seperti gini. Anda menghormati orang tua Anda, itu berarti Anda menghormati kotoran. Karena orang tua Anda kan buang air gitu, ada kotoran di dalamnya. Ya kalau Anda mau pakai gitu ya Anda harus terima seperti itu. Berarti Anda menghormati kotoran begitu. Silakan Pras, mungkin Anda mau jawab Korintus atau nggak usah. Oh ya, yang hierarki ya, Anda keliru sekali ya. Tertulian itu mengatakan hierarki itu adalah apa namanya, kita tidak bukannya berarti dia sedang menyatakan apa namanya secara apa namanya ontologi gitu ya, tetapi secara ekonomis begitu ya. Memang secara hierarki ontologis ini belum banyak dibahas oleh bapak-bapak gereja awal, tapi kira-kira seperti itu ya. Silakan. Oke Bang Valen, lanjut. Iya, mau ontologis, mau trinitas ontologis, mau trinitas ontologis, ekonomis, apapun, whatever, ya kan. Tidak bisa merubah 1 Yohanes 5 ayat 7, Eusebius Caesaria, Textus Receptus, jelas. Ketiganya adalah satu. Ketiganya ini siapa, coy? Kalau bukan substansi daripada Allah. Bapa itu kan Allah juga. Firman kan Allah juga. Roh Kudus itu Allah juga. Bagaimana dibilang bukan ketiga? Kalau bukan 3 di situ nggak mungkin dibilang ketiganya adalah satu. Itu ayat kuat untuk Trinitas. Gua kasih tahu kalian. Gua nggak bahas joinin koma. Gua malah tunjukin ke kalian itu loh ayatnya Trinitas. 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu 3 pribadi yang berbeda dan bisa dibedakan. Kalau Anda menarasikan bahwa Yesus hypostatic union dan Anda tidak merasa bahwa Yesus itu adalah manusia yang disebut Allah, berarti Anda menolak perspektif dari Filipus. Filipus di dalam Yohanes pasal 9 ya, 14 ayat berapa ayat 9. Filipus nanya nih, Yesus tunjukkan Bapa sama saya, kan gitu. Yesus ngomong, udah sekian lama engkau dengan aku Filipus, tapi kamu nggak pernah melihat aku, katanya gitu, nggak mengerti. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah itu Yesus sebagai manusia menarasikan dirinya sebagai Bapa loh. Bahkan Anda tadi saja menarasikan bahwa ego emi. Nah, ego emi kan anihu, akulah dia. Dan Anda juga menarasikan bahwa Yesus itu disalib gara-gara menyamakan diri dengan Allah. Kan gitu.
Nah, dalam keadaannya sebagai hipostatik union, Thomas juga berkata, ya Tuanku dan Allahku. Nah, sekarang kamu bukan orang Jewish, Thomas Filipus orang Jewish. Kamu orang Goyim. Loh, Yesus sebagai manusia dipanggil Thomas, loh, ya Tuanku dan Allahku. Gimana Anda kok nggak mengimani itu, gitu loh. Jadi Anda harus berpikir, gue kasih satu edukasi. Di Perancis itu ada kelas namanya logika falasi juga. Ada satu argue, kalau argue itu sesuai dengan literatur, terus sesuai dengan sisi historikal, dan Anda menanggapi dengan secara yang mungkin saya katakan bocil, Anda nggak usah berdebat, coy. Kenapa? Karena jelas di situ 1 Yohanes 5 ayat 7 ketiganya. Belum lagi di Wahyu 4 ayat 5, 7 roh Allah. Apalagi gue mau ngomongin Saint Agustinus. Thomas Aquinas memakai filsafat, ada juga di situ teologi Zuma. Apa yang mau dibilang? Semua Weingrudem kemarin yang dibahas sama si Deki Ngadas. Saya takut ini resiko doktrin. Kenapa? Yang meninggal kemarin dialog sama Bang Valen, Pak Mangapul dari Cambridge, mengakui resiko doktrin triteisme. Weingrudem yang dibahas oleh Deki Ngadas. Saya takut ini. Dr. Suentolio nggak main-main. Jadi Anda kalau mau berapologet, ya saya sarankan harus akademis, jangan ditolak. 1 Yohanes 5:7, tres personae una substantia discreti non separati. Itu 3 personae daripada Tuhan kalian, Trinitas yang diajarkan oleh Bapak Gereja Apostolik. Nah, Protestan mau membantah itu, apa ya kalau gue bilang itu kacang lupa sama kulitnya loh. Protestan nggak punya sisi pengajaran Trinitas yang berbasik dari magisterium, katekismus gereja Katolik, tradisi suci. Anda mau merepresentasikan Trinitas menurut perspektif Protestan, nggak bisa, coy. Ini sejarah yang udah tertulis jelas gitu loh. Anda Trinitas ngambil dari Katolik, pengakuan iman rasuli ngambil dari Katolik, diganti lagi, ngambil kitab suci dari Katolik 73 dikurangin lagi jadi 66. Sekarang dogmanya orang Katolik Trinitas kalian ambil lagi, kalian representasikan dengan cara yang aneh-aneh, nggak sesuai dengan magisterium. Jangan, coy, ya. Kacang jangan lupa sama kulitnya. Lanjut, Brunda Juma. Ya, silakan. Nggak cukup itu. Oke, aku dulu, Pras. Ya, Valen, kamu nggak usah ngaku-ngaku akademis ya. Narasi kamu, kalau akademis itu tidak boleh main framing. Akademis itu harus main dalil, ya, dalil yang bisa divalidasi, harus menghindari, harus mengedepankan yang namanya, rasionalitas. Jadi nggak boleh main distorsi, framing, cocokmologi, dan sebagainya, gitu ya. Pada saat Anda mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan 3 Allah, ya itu udah framing. Atau kalau mau lebih kasar disebut penipuan, karena tidak ada narasi 3 Allah di situ, ya. Jadi justru dijelaskan adalah 1. Kenapa bisa Anda mengarasi 3 Allah? Jadi ini saya juga merasakan argumen Anda nih flip flop gitu ya, maksud saling tabrakan. Yang satu Anda berusaha menunjukkan tritheism, tapi yang satu menunjukkan oneness gitu loh. Ya, jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 nggak bisa Anda pakai untuk menyatakan bahwa itu ada Allah kami ada 3. Di situ tidak mengatakan Allah itu 3, Allah itu 1. Situ mengatakan Trinitas, 3 pribadi gitu, bukan 3 Allah. Ya, jangan diputar-putar, jangan dipelintir, jangan didistorsi. Nah, kemudian Anda mengatakan saya menolak hipostatis union, saya menolak Marcion book, saya nggak menolak. Ya, jangan dipelintir lagi. Saya menerima hipostatis union, tetapi argumen hipostatis union tidak bisa Anda pakai untuk membuktikan bahwa orang Kristen menyembah manusia. Gitu ya, karena saya udah bilang kausal ya, yang menyebabkan kita menyembah Yesus itu bukan faktor kemanusiaan, walaupun Yesus punya nature manusia. Jadi itu tidak bisa, kecuali Anda mau terima bahwa Anda menghormati kotoran, gitu ya, karena kan orang yang Anda hormati punya kotoran kan, ya sama aja Anda Anda menghormati kotoran, begitu loh. Ya itu logika Anda kayak begitu tuh ya, Valen. Terus kemudian Yesus menarasikan sebagai Bapa, di mana Anda mengambil ayat yang kepada Filipus, siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa, gitu loh. Ya, tetapi Anda jangan mendistorsi ayat itu seolah-olah sedang bicara oneness. Ayat itu tidak membicara tentang satu hipostasis, justru ayat itu terbalik, menyatakan yang namanya, yang kita sebut istilahnya perikoresis. Yang disebut Yesus sendiri menjelaskan kenapa pada saat orang melihat Yesus melihat Bapa, karena Bapa diam di dalam Yesus dan Yesus diam di dalam Bapa. Ini yang kita sebut perikoresis, saling mendiami.
Ya, jadi ada 3 pribadi, ada 3 hipostasis yang saling mendiami. Konsekuensinya, barang siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa, juga melihat Roh Kudus, ya. Jadi pada saat firman itu bicara, Bapa yang ada di dalam firman itu juga bicara, Roh Kudus juga ada bicara, begitu ya. Jadi ya Pras, silakan. Jadi Anda belum jawab ya tadi yang saya minta ayatnya apa, terus kemudian kok bisa Tuhannya di dalam keimanan kalian tidak menampakkan diri, tetapi di dalam tanah justru bisa menampakkan diri. Ya, silakan Pras. Nggak usah. Silakan. Stop. Bang Valen lanjut. Semangat. Iya, thank you Guru Ndajung. Mas Umar penonton kok. Itu ketiganya Seru siapa? soalnya nih, seru. Gitu loh. Iya, kita jangan distorsi. Ketiganya itu siapa? Ketiganya itu kan Bapa. Nah, Bapa itu siapa? Allah. Firman itu siapa? Allah. Roh Kudus itu siapa? Allah. Nah, ketiganya itu siapa? Gitu. Ketiganya yang jadi satu itu siapa? Ya, ketiganya Allah yang jadi satu itu. Itulah Triteos, 3 teos yang setara, yang satu di dalam satu kesatuan itu, Trinitas. Paham sampai di situ? Terus gue lanjut lagi, gini loh Pak Antonius, kalau Anda mengambil perspektif Trinitas, Anda itu harus sesuai dengan historikal. Nggak bisa Anda main-main, terus Anda mau menarasikan Trinitas dengan pola pikir Anda yang notabene Anda ngomongin ke gua nggak akademis loh. Gua berani nunjukin identitas kok. Orang yang akademis punya kekredibilitasan itu berani menunjukkan identitas gitu loh. Kalau saya ditanya, Bang Valen, identitasnya gue kasih KTP. Gue kasih. Ini bukti dari contoh kecil orang yang memiliki integritas. Satu ya. Makanya ketika Anda merepresentasikan Trinitas, Anda nggak sesuai dengan magisterium coy. Itu merusak akidah pengajaran dari kalangan Ignatius. Nggak bisa coy kalau seperti itu. Ada Trinitas Timur, ada Trinitas Barat. Harus sesuai dengan skema teologi. Gitu loh. Jadi jangan main-main ngomongin Trinitas, ada aja identitas nggak jelas, ngomongin Trinitas yang begitu jelas, ada konsilinya, mulai dari Nisea membahas tentang homoousios, terus dari konsili Kalsedon, Efesus. Gimana sih? Yang akademis dong, gitu loh. Contoh lah kayak Pak Albert Rumampuk, ya. Jangan membuat satu perspektif Trinitas yang keluar dari magisterium, nggak boleh. Kalau nggak ada Bapak Gereja siapa? Kalau nggak ada Theophilus siapa yang ngajarin Trinitas? Nggak ada. Emang Protestan tahu Trinitas dari mana? Orang Trinitas baru kemarin sore kok, agama kemarin sore hadir di era abad ke-16. Trinitas ngambil doktrin dari Katolik, Alkitab ngambil dari Katolik, pengakuan iman rasuli ngambil dari Katolik. Apa yang nggak kalian ambil? Terus kalian mau mengambil Tanakh. Tanakh beda coy dengan LXX. LXX ada 1 Makabe tuh. Kok baca Tanakh ada referensi dari Rasi. Berbeda isinya. Isinya Tanakh berbeda dengan isi dari Old Testament. Itu yang harus Anda tahu ya. Harus belajar dari sisi historikal kalau ngomongin tentang Trinitas. Kok pakai skema teologinya siapa? Apa kok pakai Tertullian? Apa kok pakai Athanasius? Atau kok pakai Saint Augustinus? Atau kok pakai dari Thomas Aquinas? Pakai filsafat yang namanya apa? Kan di situ diajarin nama Thomas Aquinas. Pakai filsafat Neoplatonisme. Pakai filsafat Aristoteles. Kok mau pakai yang mana? Biar gua itu mencerna gitu loh bosku. Jadi jangan asal-asalan. Trinitas gue berdasarkan Alkitab. Semua orang ngomong kayak begitu coy. Jadi harus tahu dulu skema kamu seperti apa. Jadi jangan ngomongin itu Triteos subordinat, itu bukan pengajaran tapi resiko doktrin. Wayne Grudem sudah mengajarkan, makanya di King Hadas Verbum Veritatis nggak berani dialog sama saya gitu loh, paham? Ini bahaya ini bisa masuk ke dalam perspektif Triteisme. Bahkan Pendeta Teguh Hindarto yang berdialog dengan Albert Rumampuk, Trinitas itu beresiko Triteisme. Kenapa? Karena 1 Yohanes 5 ayat 7, ketiganya adalah satu. Ketiganya ini siapa? Gue nggak bahas dari sisi critical text loh. Itu Johanin koma, ayat penambahan, sisipan untuk memperkuat doktrin Trinitas. Nggak ada masalah untuk iman fundamental dari kekristenan yang bercorak Trinitas. Anda harus paham, Anda harus kasih tahu Bang Valen, nih Trinitas, gue pakai Athanasius, Trinitasnya yang misteri, kan gitu. Dan Anda sekarang menjadi seorang Protestan dengan gaya super pede menjelaskan Trinitas. Gue kasih tahu, Saint Augustinus itu ngomong, siapapun yang menjelaskan Trinitas, maka Trinitas itu bukan lagi misteri. Terus Anda siapa? Apakah Anda Tuhan? Trinitas misteri Tuhan, coy. Lanjut, Guru Ndajuma.
Oke, silakan. Seru ini. Lanjut. Aku lanjut ya. Ya, Tapi habis itu aku pas, silakan. Ya, gini ya. Kamu udah tahu kan Yohanin koma itu tambahan kan? Di dalam dalam Greeknya itu hanya ada 8 kali setelah abad 10 semua kan. Tetapi yang abad 11, 12 itu semua catatan pinggir yang bukan catatan tengah. Yang ada itu ada di versi Latin ya, dari abad ke-5 atau nggak abad ke-7 itu. Nah, tetapi Irenaeus, Tertullianus, Origen, Athanasius, Epifanus, Basil Agung, Gregory Nazianzen, Gregory Nyssa, John Damascus, Agustinus, Anselmus, semuanya tidak pernah pakai ayat itu. Kenapa? Karena memang ayat itu tidak ada di dalam bahasa asli Greek. Kemudian mengenai mereka adalah gini-gini, nggak ada masalah bro. Kita menerima adalah berdasarkan dicocokin sesuai dengan Alkitab. Gue nggak usah pakai mereka, gue bisa jelasin. Begitu, karena gue nggak ngomong aja. Kalau debat dengan lu secara itu gue bisa jelasin. Mau jelasin berapa jam, 4 jam, 5 jam. Nggak perlu pakai mereka punya pembicaraan. Gue keluarin dari semua ayat Alkitab ya. Ya, Oke, silakan. ya ini saya perlu edukasi Valen ini ya, masalah trinitas subordinat tentang resiko doktrin ya. Jadi sebenarnya tidak ada sekolar atau bapak gereja atau manapun ya yang kredibel mengatakan resiko doktrin trinitas ada triteos. Orang yang mengatakan itu sebenarnya nggak ngerti gitu loh ya, merasa mengerti trinitas tetapi sesungguhnya tidak. Yang beresiko doktrin triteos itu ya, itu justru doktrinnya Arianisme. Kenapa? Karena Arianisme itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan. Ya, bahwa Yesus itu suatu saat pernah tidak ada. Artinya Yesus itu berbeda. Jadi mereka mengaku Yesus itu Tuhan tetapi berbeda dengan Bapa. Nah, konsekuensinya apa? Tritheism. Konsekuensinya ada 3 pribadi yang terpisah. Itu yang disebut resiko doktrin tritheism. Ada pada Arianism. Begitu. Nah, otomatis itu triteos yang subordinat karena Yesus itu adalah ciptaan. Ya, nanti kamu boleh cek tuh sama guru kamu si Jody. Nah, kalau Trinitas dibilang adalah resiko doktrin triteos itu ngaco karena sudah mau dari definisinya tidak tepat, mau kamu pakai doktrin itu udah ada kunciannya kok gitu. Satu Allah tidak bisa disebut 3 Allah. Jadi yang kamu narasikan ini ya itu adalah logical fallacy Anda. Jangan nggak usah bawa-bawa Athanasius dan sebagainya begitu ya. Terus Anda juga jangan bilang merasa diri Anda akademis itu tidak boleh bermain framing gitu loh. Jadi Anda tuh banyak sekali syarat dengan framing. Nah, pada saat Anda bilang ketiganya Anda bawa Yohanin koma bahwa itu menunjukkan 3 Allah, itu kan saya sudah jawab. Itu adalah ketidakpengertian Anda atau framing. Ya, firman itu adalah Allah, Bapa itu kan saya sudah jawab tadi ya. Air itu adalah H2O, ya. Kemudian es itu adalah H2O. Secara wujud ada 3 wujud ya. H2O itu ada 3 wujud, tapi secara zat cuma 1 H2O. Air itu adalah H2O, es itu adalah H2O. Uap air juga adalah H2O. Berarti ada 3 zat? Enggak. Itu logika yang benar begitu, Valen. Ya, jangan pakai silogisme yang gabrul yang tadi Anda bilang gitu ya. Kemudian Anda bilang seolah Trinitas itu dipecah-pecah, seolah-olah ada versi Tertullianus, ada versi Athanasius. Enggak begitu gitu ya. Itu ya, Tertullianus itu adalah Trinitas preliminary. Pada saat diartikulasikan oleh bapak-bapak gereja, Tertullianus itu menarasikan demikian, tetapi itu terus berkembang begitu ya. Dan apa yang Anda klaim bahwa apa yang disebut Tertullianus itu adalah triteos, itu ada perkataan Anda gitu ya. Tidak ada bukti. Kalau Anda pun mau kutip perkataan orang, saya tantang buktinya apa gitu ya. Tertullianus menarasikan ketiganya itu subordinatnya itu adalah subordinat ontologis ya. Ontologis paham kan maksudnya ya. Artinya secara hakikat gitu ya, sama-sama maha kuasa, sama-sama maha hadir gitu ya, sama-sama atau omnipotenten ya istilahnya Pak Jody seperti itu. Nah, kalau ontologis artinya tiga-tiganya setara, tiga-tiganya sama-sama omnipotenten. Tetapi secara economical itu boleh ada gitu ya, dalam arti Bapa yang merencanakan, anak yang menjalankan ya.
Itu Anda harus bedakan. Nah, Tertullianus tidak mengatakan secara hakikat seperti itu. Gitu. Kemudian apalagi ya udah itu aja, Pak, silakan. Ya, silakan. Ya. Oke, di dalam teologianya Agustinus dia mengatakan bahwa satu pribadi adalah sebanyak 3 pribadi bersama-sama. Tidak juga 2 pribadi lebih banyak daripada 1. Jadi untuk Allah 3 pribadi dan 1 pribadi itu sama banyaknya, nggak seperti kita 3 pribadi dan 1 pribadi beda banyaknya, gitu ya. Ya, satu lagi ya, yang Anda bilang ya, Perjanjian Lama itu berbeda dengan tanah isinya, itu kan kata Anda ya, gitu ya. Ya, silakan. Sambar Bang Valen. Stop, waktu kita stop, tolong di stop. Ya, jadi kalau saya buktikan Tanak dengan LAI nanti gimana nanti? Nanti itu lagi ya, banyak itu. Yesaya 9 ayat 6 itu kan berbeda dengan Tanak gitu. Bisa dicek aja. Belum lagi yang kasus Bethlehem di kitab Mika itu. Banyak yang dikorup itu di situ. Gimana sih? Terus di Torah, di Kejadian, di Berit, banyak itu kalau mau saya tunjukkan. Nggak ada yang bilang sama. Teks Masoretik dengan LXX itu beda isinya. Ya. Jadilah scholar yang pinter. Kalau dialog dengan Bang Valen harus sisi historikal. Nggak ada ceritanya teks Masoretik itu sama dengan teks LXX. Nggak ada ceritanya. Kalau sama nggak mungkin Rabbinical Judaism itu bikin satu komunitas yang namanya Orthodox Outright Judaism yang digawangi sama Rabbi Tovia Singer dan juga Jew for Judaism. Masoretik dengan teks LXX itu beda. Banyak sekali yang dikorup di sana terkait masalah kata perawan, ya kan, hak alma dengan betulah sama dari Hong Kong. Jadi jangan ngegabrul gitu loh ya. Nah terus saya itu dari awal nanya, Trinitas kami itu yang mana? Gue kasih tahu sisi historikal dulu. Sebelum Trinitas Tertullian itu ada ajaran dari Praxeas, punya murid namanya Sabellius. Ajarannya adalah monarki modalism. Nah, ajaran ini bertahan lama di gereja-gereja apostolik. Nah, Tertullian, paham dari Tertullian itu subordinat. Itu paham yang dipegang oleh Arius. Arius itu masih mempercayai Trinitarian, tetapi Yesus sebagai ciptaan. Makanya Arius ketika diundang di gereja Alexandria oleh seorang patriark, Arius mengeluarkan satu frasa di situ. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah, frasa ini mengguncang iman Kristen di Alexandria. Kenapa? Karena dalam frasa teologis itu mempengaruhi ranah politik. Makanya Kaisar Konstantin beserta Dewan Okumene menyimpulkan untuk membuat satu konsili, Konsili Nisea 325, untuk mengklirkan itu tadi. Nah, Tertullian itu masih ada yang namanya hierarki. Nah, paham dari Tertullian kalah. Dan paham yang dipakai itu adalah paham dari Athanasius, Bapa, Putra, Setara, semua omnipotenten. Bukankah itu 3? Bukan 1. Bagaimana engkau bisa bilang 3, sementara itu adalah 1? Debat terus. Kayak begitu kan. Bagaimana engkau bilang 1? Sebenarnya itu 3. Bapa bukan anak, anak bukan putra. Bagaimana? Oh, anak bukan Roh Kudus. Bagaimana engkau bilang itu 1? Ada 3 pribadi yang berbeda kok dibilang 1. Debat berlanjut. Akhirnya jawaban terakhir apa? That is mystery. Makanya Saint Agustinus berkata, siapapun yang menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Itu sama Thomas Aquinas. Lalu siapa? Protestan nggak pernah ikut konsili, kok mau pengen tahu Trinitas? Lanjut gurunya Juma. Silakan Bang. Bang Pras. Antonius dulu aja. Oke, ya ini Valen berarti nggak ngerti ya yang namanya tanak sama salinan atau teks. Yang Valen selalu sebutkan ya Masoretik itu ya, itu adalah salinan. Ya, jangan Anda klaim tanak tuh harus seperti itu. Mohon maaf. Ya salinan tuh banyak sekali, ada Septuagint, ada Vatikanus. Terus ada yang apa namanya dari DSS, Dead Sea Scroll. Gitu. Jangan Anda klaim salinan versi Anda itu harus satu-satunya tanak, yang lain bukan tanak. Mohon maaf. Ya, varian itu ada gitu loh di dalam salinan.
Anda nggak percaya, Anda kan bawa-bawa Yesaya 9. Coba waktunya dihentikan, saya mau tunjukin. Waktunya, tolong. Dia terjemahannya mungkin pakai Waktu sudah di holding, silakan. Ya, Pras, jangan ini ya, seperti yang kita pernah saya bicarakan. Jangan rebutan. Ya, let me handle this, Pras. Sebentar, gue jadi lupa tuh di mana. Kasih yang moderator yang ngantuk. Aduh. Mana lagi tadi? Cuma let him handle that. Ini nunggu apa tuh? Ini nunggu apa? Sebentar. Saya nunggu ini. Apa saya mau nampilkan data? Mencatat ilmu di sini, Bang. Iya, gue Lanjut. tahu. Enggak, ini kan lagi berhenti Suma, jadi gue guyonan aja sama lu. Tunggu matahari terbit. Ya, ini adalah dari salinan dari naskah yang ada ditemukan di Dead Sea Scroll ya. Sebelum usianya ini salinan diperkirakan abad, kalau nggak salah abad 2 sebelum Masehi. Ya, bukan Kristen. Ya, ini juga dari Museum Israel nih, Anda lihat ya. Museum Israel Jerusalem The Great Isaiah Scroll. Ini Anda lihat nih chapter 9 ayat 6. For a child is born to us, a son is given to us. The government will be on his shoulders. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ya, lalu Anda mengklaim, oh di Masoret nggak ada. Ya, ini saksinya nih. DSS ini saksi, yang benar yang mana? Jadi kalau Anda mau bawa-bawa narasi korupsi, yang harus dipertanyakan yang Anda pegang gitu. Kok nggak ada di DSS ini? Ada ya, tetapi di salinan yang Anda pegang nggak ada. Salinan kami yang lain tuh ada. Siapa yang korupsi? Ya yang Anda pegang lah yang korupsi gitu loh. Ya ini kan jelas. Ini kan saksinya ini DSS. Begitu. Ya, Pras dulu deh, Pras. Karena tadi Pras mau bicara. Enggak usah. Ya, Sambang. terus kemudian ya, jadi intinya begini ya. Anda harus bedakan salinan teks ya dengan kitab. Kalau bicara misalnya Injil Matius, maka Anda jangan bawa-bawa hanya klaim salinan misalnya yang ada di Septuagint. Septuagint adalah Injil Matius. Enggak, itu salinannya. Masih banyak salinan-salinan lain gitu loh. Dan kemungkinan varian karena human error itu terbuka. Begitu ya. Nah, sekarang Anda mau klaim Tertullianus subordinat tuh buktinya apa? Bukan subordinat. Buktinya apa? Anda mau klaim itu mereka Tertullianus sedang bicara subordinat secara ontologi, itu buktinya apa? Anda bisa tampilin pernyataan Tertullianus tersebut yang menunjukkan dia berbicara secara ontologis. Begitu ya. Kalau misalnya, kalaupun Anda bisa buktikan berarti benar, dan kalaupun itu benar, terus kita nggak ada masalah. Misalnya kita asumsi nih, si Tertullianus benar-benar subordinat, ya nggak masalah. Itu yang jelas Trinitas yang sudah dikonsilikan, yang kita ikuti adalah yang sesuai dengan konsili Bapak-bapak gereja ya, konsili Credo Athanasius seperti itu ya, Credo Nikea seperti itu, dan itu tidak pernah bicara subordinat, tidak mengatakan subordinat dan tidak mengatakan tiga Allah. Jadi perkataan tiga Allah itu sesungguhnya adalah resiko doktrin dari Arianisme. Begitu ya, guru Anda Jody itulah Triteos. Kenapa dia akhirnya mengakui Triteos? Karena itu resiko doktrin dia mengikuti Arianisme, ya udah resikonya itu. Ya, jadi Triteism ada oneness. Nah, Trinitas itu di tengah-tengah, jangan Anda seret ke salah satunya. Jangan Anda bilang oh lo oneness, nanti lo bilang lo Triteos. Ini kan tidak konsisten. Ya, silakan. Waktu dihentikan. Ya, stop. Ya, gua share screen ya. Itu kau ngambil dari Google lagi, ngambil dari naskahnya lah, dari teks yang dipakai-pakai, jangan itulah. Nih ya, gua punya nih. Ini Yesaya 9 ini. Ini versi dari ngambil dari Masoret seperti ini. Ini baru original text ya. Di Yesaya 9 ayat 5, kalau dalam original text anak itu gelarnya cuma satu, the Prince of Peace. Jadi the Mighty God ya. Terus habis gitu Everlasting Father. Itu menyebut nama anak itu sebagai the Prince of Peace. Di sini ada bahasa Hebrew-nya sebagai Sar Salum. Jadi Peleioet, El Gibor, Aviat itu menyebut nama anak itu Sar Salum.
Tapi di dalam terjemahan Alkitabnya Oten, anak yang dilahirkan itu gelarnya jadi 4 gitu loh. Disebut Peleyoet, disebut Elgibor, disebut Afiat, disebut Sarsalum. Nah itu kan kacau. Jadi jangan ngambil dari Google potongan kayak begitu. Kalau saya tunjuk, gimana bacanya? Anda pasti nggak bisa. Terus gua kasih tahu, Arius itu perspektifnya ada hierarki, mengambil perspektif dari PB karena putra lebih rendah daripada bapak. Itulah yang dinamakan hierarki. Tetapi dari perspektif Athanasius, bapak itu setara dengan putra, putra setara dengan Roh Kudus sekalipun pribadinya berbeda. Dan Anda kalau bilang Arius itu resiko doktrinnya triteisme, dari mana? Arius itu teolog dari Antioquia. Berarti Antioquia bidat dong. Berarti Kristen mula-mula yang dikenal di Antioquia bidat semua dong. Kan gitu. Anda harus pakai loh logikanya. Yang dimaksud dengan resiko doktrin dari Trinitas, Anda harus imani. Nggak ada para teolog ngajarin resiko doktrin. Nggak laku teolognya, coy. Nah kalau Bapak itu bukan putra, artinya ada 2 person yang berbeda. Nah kalau Bapak bukan putra, putra bukan Roh Kudus, berarti ada 3 person yang berbeda. Nah kalau 3 person yang berbeda, gimana silogisme Anda bisa mengatakan itu satu? Hanya orang gila yang bilang, Bang Valen bukan Gurunda Juma bukan Ukti Josel. Hakikat dari Bang Valen adalah manusia, hakikat dari Gurunda Juma adalah manusia, hakikat dari Ukti Josel adalah manusia. Apa Anda mau berkata di situ ada 1 manusia? Gua masih waras, coy. Ada 3 manusia yang hakikatnya sama-sama manusia. Ini lebih masuk akal. Lanjut Gurunda Zuma. Ya, disambar lagi. Aku ya. Enggak, aku dulu, Pras. Aku tunjukin teksnya yang Tanak GPS. Enggak apa-apa. Aku tunjukin dulu nih. Aku tunjukin dulu. Oh iya, oke. Ya, ini si Valen, saya nggak ngerti deh. Dia gimana bisa gagal gitu pahamnya. Ini apanya yang Google? Kamu lihat gak nih teks yang di belakang ini nih? Ini Dead Sea Scroll ini. Ya, ini chapter 9 ayat verses 6. Ya, ada 3. Itu, sebentar. Teksnya apa? For a child is born to us. Ini terjemahannya ini. Ini terjemahan bukan. Kamu nggak usah framing. Jangan pakai waktu saya. Kamu diam dulu. Jangan ganggu ya. Ini terjemahannya nih, lihat ya. Ada 4. He is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Berarti yang salah yang mana? Ya, kamu punya salinan, bukan ini. Kan saya udah bilang nih, ya ini kuat ini. Ini kan saya udah tunjukin nih, ya ini adalah Dead Sea Scroll, ya bukan Google. Kamu ngaco kalau kamu bilang ini Google, nggak ngerti ya. Sebentar, saya coba tunjukin. Ini dari Israel Museum nih, masa nggak kelihatan sih? Ya, Digital Dead Sea Scroll. Ya, ini kamu bisa klik ini nanti, DSS Collection. Ya, jangan bilang ini Google. Ya, ini kamu lihat nih bahasa Israel, ini kan di Israel Museum, Yerusalem. Ini, ya. Cuman ini diterjemahin sama timnya. Kamu tinggal pilih ayat mana. Jadi orang yang nggak bisa baca ini, dia udah terjemahin chapter 10 misalnya. Ini terjemahannya ini. Ya, ini saksinya yang benar ini. Gitu loh, ya. Ya, jadi Anda jangan framing bahwa Masoret itu harus yang benar sebagai patokan. Tanak itu harus Masoret salah. Begitu ya. Kalau buat saya, mohon maaf, itu salinan itu terjemahan. Ya, walaupun itu bahasa asli Ibrani, tetapi itu ditulis bukan di dalam di dalam tulisan teks yang asli saat itu. Teks yang asli saat itu adalah Paleo Hebrew. Jadi kitab Torah itu kalau ada 2 ya, Tanak sama Torah. Maksudnya Tanak di luar Torah. Kalau Torah itu ditulis di dalam hieroglif Hebrew ya. Jadi seperti piktogram gitu, seperti piktogramnya Mesir dulu, Mesir kuno yang pakai. Cuman kalau bedanya kalau Mesir itu kan piktogram, dia gambar kerbau ya kerbau artinya gitu. Tetapi kalau Hebrew menggunakannya untuk abjad. Jadi gambar kerbau itu jadi Alef gitu, jadi A begitu. Itu bedanya. Kemudian kitab nabi-nabi kayak Yesaya itu ditulis di dalam teks Paleo Hebrew. Begitu. Nah, Masoret Anda ya,
yang Anda bangga-banggakan itu ditulis di dalam Hebrew modern. Itu lebih modern daripada yang disebut Aramaic Hebrew ya. Jadi perkembangannya kamu harus paham. Secara teks ada Hieroglifik Hebrew, kemudian berkembang menjadi Paleo Hebrew, kemudian pada saat pembuangan itu muncul pada saat pembuangan Babilonia apa yang namanya Aramaic Hebrew. Baru nanti modern pada saat zaman modern ya, maksudnya zaman Masoret ke atas. Itu baru muncul Masoret Hebrew. Itu tidak sama dengan Paleo Hebrew secara teks, dan juga ada penambahan nikut di situ begitu loh. Ya, jadi kalau Anda tanya saya, itu terjemahan juga gitu ya, walaupun itu Hebrew tetapi modern Hebrew begitu ya. Jadi Anda jangan keliru berpikir yang Anda pegang itu yang harus jadi patokan. Kamilah yang harus mengikuti Anda, salah. Ya, terbukti yang benar itu Dead Sea Scroll ya. Anda yang itu varian Anda, justru varian yang bisa dibuktikan yang benar ada yang lebih tua Dead Sea Scroll itu ya. Silakan ya. Stop. Iya, kalau orang ngarang itu enak gitu loh ya. Sementara tadi ada bukti kok, ada bukti, saya tunjukin bukti bukan ngarang. Bentar. Ya, waktu saya ya. Kalau orang ngarang itu gue juga bisa model kayak begitu. Jangankan gitu, kitab Zohar itu dipalsukan nama Oten gitu loh. Sampai dimasukkan di dalam satu situs di Jew for Jesus, menuliskan Trinitas dalam kitab Zohar. Satu, jadi gue gak percaya. Makanya ketika ngomongin Masoretic text itu pasti beda dengan LXX. Itu sisi historical. Whatever kalian mau ngomong apa. Apalagi kau RT 16, kau nggak punya kitab gitu loh. Kitab kau hasil copy paste. Oke. Terus yang selanjutnya ya, apa lagi yang gua mau bahas sama si Pak Antonius ini ya. Terkait masalah literatur daripada Jewish perspektif ya. Ketika Anda menarasikan Yesaya 9 ayat 5, mengambil dari referensi Google seperti itu, ngambil dari bocoran-bocoran itu, makanya gue suruh, lu baca itu original teksnya apa, kok tiba-tiba keterjemahan, kan aneh. Itu konyol gitu loh. Jadi, nggak masuk di nalar pemikiran gue, coy. Kalau orang punya hikmat, itu dibaca dulu. Yes, baru terjemahnya. Jangan copy-paste ke Google asal-asalan, kan gitu. Udah jelas Masoretic teks itu beda dengan LXX, beda. Apalagi yang lu bawa Dead Sea Scroll. Gua lagi nggak bahas Dead Sea Scroll, gua lagi bahas Masoretic teks ya. Makanya Masoret Yesaya 9 ayat 5 dengan LXX beda. Kau masuk ke Dead Sea Scroll. Apa nggak gua bilang PA di sini? Lanjut. Oke, aku ya, sebentar. Ya, file nanti setelah debat, kamu di rumah kamu cek nih website ini, ya. DSS Collection IMJ.org. Ini bukan www.google.com. Ya, kamu cek itu situs. Ya, ini bukan karangan saya nih. Ini yang ada di belakang sini nih. Ya, gulungan ini bukan saya yang gambar ini. Ya, ini simpanan dari Israel Museum Yerusalem. Ya, jangan gabrul gitu ya. Yang kalau Anda bilang PA, yang PA tuh Anda. Begitu ya. Saya nggak pernah mengatakan Masoretic itu sama dengan LXX. Ya, perhatikan, jangan gabrul-gabrul. Saya mengatakan yang Anda pegang itu salah satu salinan Masoret. Tetapi ada banyak salinan di luar sana. Begitu. Dan ada varian, ya, varian Anda dan ada perbedaan. Contohnya di dalam 9 ayat 6. Jadi kalau Anda bilang ada perbedaan, betul. Yang dari kamu Simin ya. Yang dimana Akifalen ini ya awalnya Kristen, terus menjadi Yahudi, setelah menjadi Kristen dan Yahudi, akhirnya beliau memeluk Islam oleh karena memang ya itulah tadi ya orang yang mau membaca isi kitabnya ya apa khususnya Bible ya itu dia pasti akan masuk Islam. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu belum tentu ya, belum tentu juga oleh karena Al-Qur'an ataupun buku-buku Islam belum tentu. Terkadang banyak dari mereka malah oleh karena membaca isi kitabnya dengan seksama, nah, itu ya. Jadi bukan membaca selayang ya, itu akan jauh dari hikmat gitu ya. Tapi ketika seseorang itu orang Kristen khususnya membaca Bible dengan seksama, membaca dengan teliti, menelaah segala sesuatu apa yang menjadi informasinya di dalam isi kitabnya itu, lalu mau menggunakan akalnya, menggunakan pikirnya, pasti dia akan masuk Islam. Karena di dalam Bible pun ada petunjuk
untuk memeluk Islam itu ada, itu jelas ya, karena memang di dalam Bible itu ya, Yesus sendiri yang orang Kristen Tuhan kan itu memerintahkan untuk menyembah Tuhan ya, Tuhan yang ia sembah gitu. Karena Yesus itu berdoa kepada Tuhan, Yesus diutus Tuhan, Yesus itu minta pertolongan pada Tuhan, Yesus juga meminta bantuan pada Tuhan, kan begitu ya. Yesus tidak pernah meminta bantuan pada dirinya sendiri, tidak pernah. Atau ketika dia ditinggalkan oleh Tuhan, konon katanya ya, Allahku mengapa tinggalkan aku, dia tidak berkata aku mengapa engkau tinggalkan aku, kan tidak seperti itu ya, tapi Allahku mengapa engkau tinggalkan aku gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rify Dusani, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.